Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, teman-teman, ini adalah pekan kedua kita di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita masih tentang ekosistem alami. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah ekosistem gunung, ekosistem gua, dan ekosistem kars. Ya, teman-teman, seperti biasa ya, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Yang pertama adalah ekosistem gunung. Ya, gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi yang dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gunung merupakan bukit yang sangat besar serta tinggi. Biasanya tingginya itu lebih dari 600 meter. Terdapat 3 jenis tipe utama dari gunung. Ada gunung api, gunung lipatan, dan gunung patahan. Kemudian kita akan bahas tentang ekosistem gua. Gua adalah sebuah lubang berukuran besar dan dalam yang terbentuk di permukaan tanah. Ada beberapa jenis gua yang perlu kalian ketahui, yaitu gua kars, gua lava, gua litoral, gua vertikal, gua horizontal, dan gua bawah air. Kemudian yang terakhir adalah ekosistem kars. Kars secara luas adalah bentuk bentang alam khas yang terjadi akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan karbonat atau batuan mudah terlarut, umumnya formasi batu gamping, sehingga menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik dan menarik dengan ciri-ciri khas exokars dan indokars. Ya, dalam ilmu bumi, definisi kars adalah suatu wilayah kering yang tidak subur atau gersang dan berbatu-batu. Sedangkan dalam geologi, pegunungan yang terdiri dari batu gamping dan kemudian memperlihatkan bentang alam yang khas akibat adanya proses pelarutan batuannya oleh air dan dinamakan morfologi kars. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Nanti untuk lebih detailnya kalian bisa belajar di Sentra Science. Ya, teman-teman, kita pekan ini akan membahas materi matematika tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang perlu diingat bahwa bilangan bulat itu memiliki bilangan positif dan bilangan negatif. Untuk mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan sebagai panduan. Ya, garis bilangan juga sudah Ibu Siti kasih ya kemarin ya. Ya, seperti ini ya. Ini adalah garis bilangan penyajian garis bilangan pada bilangan bulat. Ini 0 di tengah dan yang ke panah ke arah kanan ini adalah bilangan bulat positif dan yang ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan maka bilangannya semakin besar ya. Semakin ke kanan maka bilangannya semakin besar dan semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Ya. Kemudian bilangan bulat positif semakin besar angkanya, semakin besar nilainya ya. Kalau bilangan bulat positif kalian lihat di garis bilangan. Nah, semakin besar angkanya, dia semakin besar nilainya. Sedangkan bilangan bulat negatif semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Kalian ya, perhatikan garis bilangan semakin besar angkanya negatif 10 itu semakin kecil nilainya. Ya, teman-teman. Negatif 10 itu lebih kecil daripada negatif 1. Oke, kita akan belajar dulu bagaimana membandingkan bilangan bulat. Ya, misal ada 25
sama 27. Ini bilangan bulat positif. Sudah jelas, bilangan bulat positif semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Maka 25 itu lebih kecil daripada 27. Bagaimana dengan negatif 25 dan negatif 27? Ya, bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Maka negatif 25 itu lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 27? Ya, betul sekali. Lebih besar. Kemudian, bagaimana dengan negatif 25 dan bilangan 0? Ya, Ibu Siti akan sajikan lagi garis bilangannya untuk lebih paham nih. Ya. Negatif 25 itu nilainya memang angkanya memang besar. Tetapi karena dia bilangan bulat negatif, nilainya lebih kecil daripada 0. Perhatikan, semua bilangan bulat negatif itu lebih kecil daripada 0. Maka negatif 25 itu lebih kecil daripada 0. Nah, teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan ya dari garis bilangan ini. Ya, kesimpulannya adalah kalian bisa lihat ada 0, bilangan 0 berada di tengah. Ini ditunjukkan arah panah ini sebelumnya adalah negatif 1 dan 1. Negatif 1 lebih besar atau lebih kecil daripada 0? Ya, pastinya lebih kecil daripada 0. Tapi 0 itu lebih kecil daripada bilangan bulat positif 1. Ya, kesimpulannya seperti ini ya teman-teman. Negatif 1 lebih kecil daripada 0 dan 0 lebih kecil daripada positif 1. Oke, paham? Ya, seperti itu ya teman-teman untuk membandingkan bilangan bulat. Yang kedua, kita akan mengurutkan bilangan bulat ya. Ya, acuannya itu cuman kalian perlu memperhatikan angkanya dan tanda positif atau negatifnya. Oke, seperti ini ya. Ini ada deret bilangan bulat. Ada negatif 25, 34, negatif 53, negatif 1, 9, negatif 7, 4, 8, negatif 16, dan 73. Kalau kita mau mengurutkan dari terkecil ke terbesar, ingat, dari terkecil ke terbesar. Berarti terkecil kita mulai dengan bilangan negatif dulu. Nah, bilangan bulat negatif semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Nah, kita lihat bilangan bulat negatif di situ ada 25, 53, 1, 7, dan 16. Yang mana angkanya lebih besar? Yang paling besar? Ya, 53. Nah, negatif 53 ini adalah angka terkecil, bilangan terkecil. Kemudian setelah 53, mana lagi yang paling kecil? Iya, ada negatif 25. Kemudian negatif 16. Kemudian negatif 7. Lalu negatif 1. Nah, ke terbesar. Sekarang bilangan bulat negatifnya sudah habis. Kita beralih ke bilangan bulat positif. Di sana ada 34, 9, 4, 8, dan 73. Bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, semakin besar nilainya. Maka kita cari yang terkecil dulu, yaitu ya ada 4, kemudian 8, 9, 34, kemudian dan 73. Ya, perhatikan nilai yang bilangan yang terkecil adalah 50 dan negatif 53 dan yang paling besar adalah positif 73.
Bagaimana kalau kita balik dari terbesar ke terkecil? Ya, tinggal kita balik aja angkanya, yaitu 73, 34, 9, 8, 4, negatif 1, negatif 7, negatif 16, negatif 25, dan negatif 53. Seperti itu ya teman-teman. Paham? Ya, insya Allah kalian paham. Mudah bukan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ini. Alhamdulillah teman-teman, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi berikutnya. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.